Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Anissa Naya, Amelia Putri, dan Indriani Putri ingin menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Amelia Putri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam Islam. Di latar belakangnya sendiri ini, di zaman sekarang kan, perkembangan iptek dan seni sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia, di mana keadaan yang serba modern menjadikan manusia tidak lepas dari teknologi. Sebagai umat Islam, kita sendiri harus memahami dasar untuk bisa mengembangkan iptek dan seni agar bisa dikembangkan dan dikaji dalam Al-Quran. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam Al-Quran banyak yang menjelaskan tentang keterangan iptek dan seni. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari iptek. Kalian udah tahu kan, iptek itu kepanjangan dari apa? Ya, iptek itu kepanjangan dari ilmu pengetahuan teknologi. Salah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari iptek. Kalian sendiri sudah tahu kan apa itu iptek? Ya, iptek itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini merupakan dua hal yang sulit, bahkan tidak bisa dipisahkan karena memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Ilmu sendiri adalah pengetahuan yang memunculkan ide-ide baru, sedangkan teknologi adalah hasil nyata dari ide-ide yang muncul pada ilmu dan dapat mendorong manusia agar bisa berkembang lebih maju. Dalam Islam, ilmu dan teknologi ini memberikan konsep yang jelas akan keberadaan manusia di muka bumi. Islam juga mendorong umatnya untuk mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan baik lahir maupun batin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kewajiban mencari ilmu. Kewajiban mencari ilmu pada dasarnya kita hidup di dunia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah dan harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ilmu yang wajib dicari seorang muslim berdasarkan hadisnya yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ayatun muhkamatun, yang artinya ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi. Yang kedua ada sunnatun qaimatun, yang artinya sunnah dari hadis yang menegakkan. Yang ketiga ada faridotun, yang faridotun adalah yang artinya ilmu bagi waris atau ilmu farido yang adil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Akan menjelaskan tentang iptek dalam Islam. Nah, dalam Al-Quran sendiri terdapat ayat-ayat yang memberikan motivasi agar manusia menggunakan akal dan pikiran untuk mengamati fenomena alam semesta. Teks-teks yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Quran sebagai produk wujud iptek Allah. Yang kedua ada Al-Quran sebagai prediktor. Yang ketiga ada Al-Quran sebagai sumber motivasi. Yang keempat ada Al-Quran sebagai penyederhanaan. Yang kelima ada Al-Quran sebagai sumber etika pengembang iptek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, dampak positif iptek terhadap Islam. Yang pertama, mendekatkan kepada kebenaran jika menggunakannya dengan baik. Yang kedua, menambah wawasan tentang Islam melalui internet. Yang ketiga, dapat membantu persoalan umat. Yang keempat, dalam konsep Islam, sesuatu hal dapat dikatakan mengandung kebenaran apabila ia mengandung manfaat dalam arti luas. Selanjutnya, ada dampak negatif iptek terhadap Islam. Yang pertama, menjauhkan kepada Allah jika menggunakannya tidak baik. Yang kedua, akibat kemajuan teknologi dikhawatirkan akan merubah bahkan menghancurkan nilai-nilai akhlak, etika, moral, serta iman. Selanjutnya ada seni, yang merupakan suatu karya yang dihasilkan dari ekspresi emosi seorang manusia. Pandangan seni menurut Islam merupakan ekspresi keindahan yang menjadi salah satu sifat yang diletakkan pada Allah dan umatnya.
Seni dalam Islam adalah ketika kita dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid sebagai esensi akidah, tata nilai, dan norma Islam, yaitu menyampaikan pesan keesaan Tuhan. Perkembangan seni pada masa Bani Umayyah dibagi menjadi 4, yaitu 1. Seni bahasa. Pada masa Bani Umayyah, kaum muslim sudah mencapai kemajuan dalam berbagai bidang, di antaranya yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan. 2. Seni rupa. Seni rupa yang berkembang pada masa Bani Umayyah yaitu seni ukir dan seni pahat. 3. Seni suara. Perkembangan seni suara pada masa Bani Umayyah yaitu qiraatul Quran, qasidah, musik, dan lagu-lagu lainnya yang bertema cinta kasih. Dan yang terakhir, seni bangunan atau arsitektur. Seni bangunan yang sering disebut arsitektur yang berkembang pada masa Bani Umayyah masih berpusat pada seni bangunan sipil dan seni bangunan agama. Selanjutnya, karakteristik seni dalam Islam. 1. Dijadikannya sebagai alat untuk menyebarkan agama dan memperkokoh amal kebajikan dan kebaikan. 2. Kesenian Islam mengandung seruan asas masyarakat. Dan 3. Seni yang menunjukkan kesatuan dan kepaduan. Terakhir, kesimpulan. Dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang keindahan yang dapat menginspirasi para kreator untuk mewujudkannya. Perkembangan iptek dan seni adalah hasil segala langkah dan pemikiran untuk memperluas dan mengembangkan iptek dan seni. Jadi, setiap umat muslim harus bisa memanfaatkan alam untuk perkembangan iptek dan seni tanpa harus merusak alam. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.